ambil contoh sama dalam kehidupan kita ini ya, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita kajian ke-6 ya, itu membahas tentang epistemologi di dalam Islam. Jadi apa yang dapat diketahui oleh manusia ya, cara manusia mengetahui objek ilmu, sumber ilmu atau sumber pengetahuan, kemudian metode keilmuan. Jadi kalau bicara epistemologi ya, itu tidak terlepas dari apa yang ingin diketahui oleh manusia, bagaimana cara untuk mengetahui objek tersebut, bagaimana sumbernya, dan metode apa yang digunakan. Baik, kita kita pindah ya ke slide berikutnya. Peran akal dan wahyu sebagai pengembangan ilmu. Jadi ini sebenarnya kajian hari ini masih ada menyangkut ya terhadap apa-apa yang telah kita bahaskan pada bab sebelumnya. Itu pada bab pertama ya, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan menjadi khalifah atau wakilnya, yaitu melaksanakan kehendak-kehendak Allah di muka bumi untuk memakmurkannya atau membangun peradaban. Nah, sehubungan dengan itu, manusia dikaruniakan dua buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu ilmu pengetahuan dan kebebasan memilih. Nah, jadi diberikan ilmu pengetahuan dan diberikan kita untuk kebebasan memilih, artinya mau buat apa ya dengan ilmu itu ya, membuat kebaikan ataupun membuat kepada keburukan. Nah, itu diberikan pilihan kepada kita. Kemudian selain daripada itu kita diberikan juga daya atau kemampuan ya yang potensial yang ada dalam tubuh kita, seperti akal dan hati ya. Jadi akal dan hati ini diberikan kepada manusia sebagai modal yang berpotensi untuk mendukung manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Nah, kemudian ketika daya ini atau kemampuan ini digunakan dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, maka itu akan mendekatkan ya manusia dalam tingkatan, dalam istilahnya insan kamil ya, manusia yang paripurna ya. Ketika manusia yang paripurna ini mampu ya untuk menerima informasi-informasi yang datang daripada informasi yang baik ya, itu bisa diterima. Tujuannya yaitu kita menjadikan diri kita menjadi manusia yang paripurna, akal dan hati menyatu ya, dua hal ini menyatu dan menggiring ilmu pengetahuan tersebut ke dalam jalan yang baik ya, jalan yang lurus ataupun yang diridhai. Nah, jadi berangkat dari pemahaman seperti ini ya, adalah wajar dan proporsional mengkaji akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu. Nah, jadi akal dan wahyu ya, kajiannya dalam pengembangan ilmu itu sangat wajar ya. Dimulai dari kajian pembuka tentang epistemologi atau teori ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam pemaparan epistemologi gitu, malah kurang. Allahu Akbar. Sudah, Mbak? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Dalam pemaparan epistemologi Islam akan dijawab dua persoalan ya yang biasa muncul dalam kajian sistem epistemologi manapun, yaitu yang pertama, kalau bicara tentang epistemologi ya, apa yang dapat diketahui manusia. Belajar sebuah ilmu itu apa yang dapat diketahui tentang ilmu itu.
Yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Caranya bagaimana untuk mengetahui ilmu itu? Nah, dari kajian pembuka tersebut akan dijawab persoalan yang ketiga, yaitu apa peran akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu, baik secara umum sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan maupun secara khusus sebagai sumber etos keilmuan dan kode etik pengembangan ilmu. Jadi kalau bicara tentang epistemologi, yang pertama apa yang dapat diketahui oleh manusia tentang ilmu tersebut, ya, bagaimana cara mengetahuinya. Nah, ketika ini sudah jelas, ya, maka ditambah dengan peran akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu, itu mampu membuat ataupun mencari sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Jadi dengan akal dan wahyu itu mampu menguak, ya. Akal dan wahyu mampu menguak sumber pengetahuan. Nah, kalau misalnya wahyu jadikan sumber pengetahuan, ya akal juga berfungsi untuk menganalisis daripada sumber pengetahuan tersebut. Nah, kemudian metode juga demikian. Metode bisa diterima daripada wahyu, kemudian menggunakan akal dapat. Nah, itu secara khususnya begitu, ya, penggunaan akal dan wahyu, ya, itu akan mendapatkan sumber pengetahuan dan metode keilmuan, ya. Nah, yang satu lagi yaitu dengan akal dan wahyu juga, ya, juga bisa memberikan sumber etos keilmuan dan kode etik pengembangan ilmu. Arti di sini adalah jadi bicara soal akhlak, soal etika, ya, pada pengembangan ilmu itu juga bisa didapat dengan analisis daripada akal dan wahyu. Nah, jadi kalau dalam slide, ya, epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi, ya. Jadi ini tiga bagian atau tiga ranah keilmuan. Epistemologi itu berbicara tentang bagaimana, ya, bagaimana cara memperoleh sumber ilmu, bagaimana cara mendapatkan metode ilmu, bagaimana cara memperoleh sebuah ilmu. Itu kalau bicara epistemologi, ya. Kalau bicara ontologi, ya, apa yang dapat diketahui manusia daripada ilmu tersebut. Artinya hakikat ilmu tersebut itu bagaimana hakikatnya. Bicara ilmu kesehatan, hakikat ilmu kesehatan itu apa sebenarnya? Hakikatnya itu lebih kepada filosofis, ya. Kalau yang satu lagi aksiologi, ya. Aksiologi ini itu lebih kepada sikap, ya. Sikap dalam arti sikap di sini ketika kita sudah memperoleh sebuah ilmu itu, bagaimana kita mensikapi ilmu itu dan memberikan sikap kepada pengembangan ilmu itu. Jadi semacam akhlak, sisi nilai akhlaknya itu di aksiologinya ini. Nah, jadi ketiga ini memang harus dipadukan. Jadi orang sudah mengetahui bagaimana caranya, epistemologi, skillnya ada, kemudian hakikatnya tahu, ontologi, hakikatnya tahu, kemudian dia aksiologi, yaitu kegiatan dia dalam sehari-hari, dalam keseharian itu juga membantu, ya. Kita dengar iklan dulu sebentar. Kita dengar iklan dulu dari Mbak Anissa, ya. Sudah Mbak Anissa? Aduh. Banyak hiburan ini, ya. Jadi kuliah itu hidupkan ininya sebagai tanda hadir, kemudian sambilan, ya, nonton dan sebagainya, tidur, ya. Nanti waktu ujian, nah udahlah, waktu ujian jangan menangis, ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, itu dia fenomena, ya. Orang menuntut ilmu, ya, terkadang ya hanya sebagai
ini aja sebagai proses aja, sudah jalan ya selesai gitu ya kan. Apa namanya, tidak ingin mengkaji lebih dalam, hanya sekedar begitu. Jadi yang terhadap hal-hal demikian, nah itu masing-masing introspeksi diri lah sendiri ya, supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya, mampu bersikap dengan yang baik ya dalam menyelesaikan berbagai tugas, kewajiban ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Ya. Nah, ini masuk kepada pengertian ya. Pengertian ya, etimologi. Etimologi itu lebih kepada kata ya. Etimologi kata itu. Epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme itu pengetahuan, logos berarti pikiran. Jadi epistemologi diartikan pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, theory of knowledge. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan itu lebih kepada epistemologi istilahnya, gabungan dua kata episteme dan logos ya. Nah, ini etimologi saja, jadi pendefinisian saja. Nah, coba objek teramati dan terfikirkan. Nah, jadi kalau bicara epistemologi ya, itu kan kajian untuk mencari sebuah ilmu ya. Dalam gambar ini kan kita lihat orang melihat sebuah gambaran tayangan yang sebelah kanan ya, melihat ada awan hitam atau apa yang dipikirkan. Mereka merenung ya. Jadi objek yang teramati yang sebelah kanan ini memikirkan, ini ada ada bulat-bulat. Sedangkan yang di sebelah kiri ini dia mengamati gelas ya. Gelas yang kosong ataupun gelas yang ada di depannya. Jadi objek yang diamati sebelah kiri dan ini adalah sesuatu yang dipikirkan. Artinya dalam memperoleh keilmuan itu ada dua. Ada ilmu yang lahir karena objek, ya seperti ilmu kesehatan, ya ilmu gizi itu ilmu objek semuanya, ya. Itu kan ilmunya berkembang karena objek yang diteliti, ya. Tapi kalau ilmu-ilmu berdasarkan pikiran itu kan tidak demikian halnya, ya. Jadi cara memperoleh ilmu itu berbeda ya, antara ilmu yang dengan jalur pemikiran dengan ilmu yang jalur objek yang diamati. Nah, hampir sebagian besar keilmuan itu hanya dia fokus kepada objek ya, hampir sebagian besar begitu. Kalau ini di gambar ini kita lihat dia memperhatikan gelas ya. Mungkin kalau tidak salah saya ini ilmu desain mungkin ya. Dan di hadapan kita ini ilmu desain. Jadi seorang anak ini ya dengan gayanya meletakkan tangan di dagu ya. Kemudian ada ini ilmu desain ini saya rasa. Jadi dia ingin melihat gelas ini, gelas yang ada di hadapan dia ini dengan dia ingin membuat tampilan berbeda mungkin gelasnya. Mungkin dia akan buat gagangnya pada sisi yang lain mungkin ya. Atau bagaimana, dia sedang berpikir ini. Nah, jadi mengamati objek itu lebih penting ya, apalagi masalah desain. Ini kan desain ini sebenarnya ya. Ini dia mau menggambar nih, mau desain ini gelas ini bagaimana. Coba anda perhatikan yang sekarang misalnya ya, apa yang sudah terjadi sekarang misalnya, yaitu ketika botol aqua ataupun botol minuman itu. Coba lihat sekarang variasinya banyak sekali ya. Variasi banyak sekali. Ada yang pegangannya sudah diulir-ulir seperti itu
agar mudah pegang. Ada yang bentuknya, ada yang warnanya, tapi tidak berangkat langsung. Mereka pasti meniru, ada hal satu diniru kemudian dimodifikasi. Itu dia ilmu desain. Sama halnya seperti apa? Bagaimana itu ya? Karena objek yang kita amati disesuaikan dengan kebutuhan kepada manusia. Orang susah pegang botol yang ukuran sedang itu. Akhirnya dibuat botol yang ukuran gelas. Ya. Itu dia berangkat daripada objek yang diamati, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, ya, yang dimiliki oleh manusia. Baik, berikutnya the five sense, ya, 5 perasa atau apa namanya, indera, ya. Smell, ya, smell itu apa smell? Apa smell, nak? What is smell? Apa smell itu? Ini smell apa? Halo. Hidung, Pak. Hidung kan, Pak? Hah? Penciuman. Hidung nose, ya, hidung noise. Penciuman, Pak. Ya, Penciuman. Penciuman atau rasa-rasa bau, ya. Is very smell, ya, bau. Nah, jadi hidung ini adalah bisa kita memperoleh ilmu dengan hidung, ya, ilmu bau. Jadi mencium benda misalnya itu diperoleh ilmu daripada penciuman itu. Ingat ya tadi, ya, 2 epistemologi, yaitu dengan mengamati objek. Apakah bisa objek diamati dengan smell, dengan bau, penciuman? Bisa tidak? Bisa, Pak. Oh, sangat bisa. Dalam gizi misalnya, ya, dalam gizi buruk itu disimbolkan dengan baunya yang kurang sedap. Apakah benar begitu? Bisa nggak? Misalnya sebuah makanan yang busuk misalnya, itu gizinya masih ada apa sudah tiada? Sudah rusak. Makanan busuk misalnya, itu gizinya kan rusak, sehingga dia menimbulkan penciuman atau bau yang tidak baik. Bau itu dihasilkan daripada, ya, bakteri-bakteri, ya, yang sudah berkembang di makanan tersebut, sehingga ketika mencium bau, responnya kepada otak menunjukkan rangsangan sehingga muntah. Ada orang mencium bau sesuatu muntah, langsung muntah. Ada yang begitu. Nah, ini ilmu bau, ya, ilmu mencium. Yang cium itu ya hidung, ya, yang mencium hidung. Penciuman ini juga digunakan oleh kepolisian, ya, dalam melacak peredaran narkoba misalnya. Penciuman yang paling bagus kan penciuman anjing, ya, digunakan untuk mencari informasi di mana keberadaan sebuah benda, ya, seperti misalnya narkoba dan seterusnya itu. Bahkan sampai kepada celana, ya, celana orang itu kan, setiap manusia kan punya bau tersendiri, ya. Dia punya bau khas gitu, atau kata bahasa kita aroma yang khas, ya. Dia punya aroma yang khas, sehingga kalau untuk melacak dia hilang itu kita tinggal menciumkan pakaian hari-hari dia, ya, itu ke hidungnya anjing tersebut, lalu disuruh cari, dikejar, itu dapat. Nah, itu dia ilmu pengetahuan daripada penciuman. Nah, ketika kita mengamati objeknya, tahu ilmunya, maka bisa dilaksanakan. Nah, kemudian taste. Ini apa? Kalau tulisannya taste, ya. Bacanya apa? Taste, ya. Apa taste itu? Rasa, Pak. Bisa, Pak.
Rasa sakit atau rasa senang? Rasa, Pak. Rasa sakit, rasa senang, rasa apa? Semuanya. Bukan perasaan ini maksudnya, ya. Taste. Rasa menggunakan lidah ya, Pak. Ya, taste itu dia lidah, ya. Taste itu lidah. Jadi lidah itu taste. Merasa sesuatu, ya. Merasa itu ada manis, ya. Ada asam, ada asinnya, itu dia. Manis, asam, asinnya. Itu kan taste, ya. Dapat ilmu nggak daripada lidah itu? Dapat. Misalnya ilmu apa yang kita dapat daripada lidah itu? Misalnya kayak menjadi dewan juri gitu loh, Pak. Misalnya untuk mencicipi suatu masakan itu kan kayak kita dapat ilmu baru dari pekerjaan itu. Ya, baik. Mengamati objek ya dengan lidah, ya, seperti perlombaan masakan, ya. Nah, artinya ini lebih kepada ilmu apa? Kira-kira yang pakai banyak taste itu ilmu apa kira-kira? Salah satunya ilmu gizi, Pak. Ya, gizi pakai taste juga. Contohnya misalnya gimana? Contohnya itu di kami ada pelajaran yang mata kuliah yang mengharuskan untuk sebagai panelis seperti itu, Pak. Jadi panelis itu untuk menyicipi sebuah rasa seperti itulah, Pak. Kayak ya hampir sama dengan yang disampaikan teman saya tadi untuk mencicipi rasa seperti kayak Master Chef kayak gitu, Pak. Ya, artinya ilmu yang banyak besar menggunakan taste ini adalah ilmu kuliner namanya, ya. Ilmu apa namanya kuliner atau tata boga, ya, yang lebih menggunakan ilmu ini. Jadi sebuah makanan misalnya itu akan diidentifikasi makanan ini dari mana gitu, ya. Saya orang apa namanya orang Sumatera, jadi ketika makan makanan yang manis itu langsung apa namanya terasa, oh ini hal baru gitu, ya. Karena yang di sana biasanya asam dan asin gitu, manisnya kurang, ya. Asam, asin. Pedas pun jarang, ya. Pedas pun jarang. Nah, tapi ketika di sini, ketika dapat makanan yang biasa kita makan, tapi dengan taste yang hot, spicy, sangat-sangat pedas, waduh, ini ilmu baru, ya. Nah, dengan taste ini juga banyak dikembangkan ilmu, ya, daripada lidah. Itu juga banyak dikembangkan sebuah ilmu pengetahuan, terutama dipakai untuk ilmu apa namanya kuliner, ya, kuliner. Nah, berikutnya kita juga punya media yaitu hearing, ya. What is hearing? Apa hearing? Mendapatkan ilmu dari pendengaran. Iya, memperoleh ilmu daripada pendengaran, ya. Pendengaran itu identik dengan telinga, ya. Caranya ya seperti pagi ini kita kan mengandalkan hearing, ya. Menggunakan telinga, mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan radio. Kalau dulu kan orang mendapatkan informasi apapun kan lewat radio, ya. Tahun-tahun berapa lah kita bilang 665 itu kan. Semua kan informasi disampaikan itu melalui radio. Orang lebih senang dengar radio karena visual belum terlalu banyak, ya. Ataupun visual ada, cuma terbatas. Dulu kan media untuk memperoleh ilmu itu ya hearing itu, ya, pendengaran itu. Nah, itu sampai sekarang mungkin sampai kiamat, ya. Sampai kiamat itu media hearing itu tidak akan terlepas dia. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum udhunul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, ya, kata Al-Qur'an, firman Allah, ya.
Jadi punya telinga tapi tidak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat, dan punya hati tidak mau memahami atau menangkap sebuah sinyal ya, yang itu ilmu pengetahuan untuk penunjuk kepada hidayah. 3 media disebutkan dalam Al-Quran, bukan lidah, bukan smell, ya, bukan penciuman, ya. bukan, tapi telinga. Telinga itu media untuk mendapatkan sebuah informasi. Kita mendengar apapun melalui telinga. Alhamdulillah ketika telinga tidak diberikan sebuah halangan ya. Bayangkan kalau ada orang yang bermasalah dengan pendengaran yang tidak bisa mendengar informasi daripada telinga, dia hanya mempunyai yang lain, misalnya media yang lain. Nah itu juga merupakan sebuah ilmu. Nah baik, berikutnya adalah sight ya, sight. What is meaning of sight? Sight dengan penglihatan, Pak. ya, vision ya. Sight itu adalah melihat ya, pandangan. Jadi kita dapat meniru sesuatu, mencontoh dengan melihat. Ya. Misalnya Anda ingin mempraktekkan sebuah tutorial apalah, memakai aplikasi apa itu. Gimana cara belajarnya? Ya cara melihat, baik melihat langsung peraganya atau melihat daripada tulisannya, dibaca directionnya ya, arahannya, ini buat apa, ini berikutnya apa, begitu. Nah ketika itu sudah paham, maka itu menjadi sebuah cara media ya, untuk memperoleh ilmu. Yang terakhir touch, touch, tulisannya touch, bacanya touch, sentuh. Jadi sentuhan itu diidentik dengan kulitnya, menyentuh. Nah itu juga bisa memperoleh ilmu dengannya. Nah ini biasa digunakan oleh orang yang tidak punya mata dan tidak punya telinga, tapi dia punya lidah ya. Dia mengandalkan sentuhan ini dan ilmu dia peroleh dengan sentuhan itu ya. Huruf braille misalnya itu kan didapat ya daripada sentuhan daripada tangan ya, jari-jari untuk membaca itu. Apakah bisa langsung bisa? Tidak ya, tapi memang harus dipelajari. Ilmu itu tidak tidak langsung dapat begitu, tapi dia memang harus dipelajari ya. Huruf A bagaimana, B bagaimana ya, C bagaimana. Nah itu dengan cara menyentuh ya, dia memperoleh ilmu. Nah, baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Nah, menurut epistemologi barat ya, objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara indrawi. Objek empiris yang dapat dijelaskan secara rasional. Non fisik, non indrawi tidak termasuk. Nah, jadi kalau orang barat ya, epistemologinya itu dia jelas kepada indrawi yang didapat dengan indra yang 5 tadi yang kita sebutkan tadi. Nah, itu dia merupakan epistemologi gayanya orang-orang barat ya. Jadi sesuatu benda itu dia dicermati dengan indra ya, indrawi. Jadi kalau yang non indrawi, nah itu kemana dia? Itu tidak diamati oleh epistemologi itu. Nah ini buktinya, coba para mahasiswa perhatikan itu. Pembuatan misalnya film hantu, pembuatan film hantu yang dibuat oleh orang barat yang mengandalkan indrawinya itu, indra mata misalnya, ya kan? Bisa nggak dia gambarkan film hantu itu dalam ilmu buat film hantu, ilmu membuat film hantu orang barat itu?
Ketika dia tampilkan secara indrawi saja, apa yang kesan yang dia dapat dari kita? Yang kesan kita dapat itu apa? Ya cuma senyum-senyum saja ya. Hantu pakai jas ya kan? Pakai jas, kemudian giginya panjang, berdarah-darah, ya. Dracula misalnya. Ya kesannya ya rapi aja. Ya. Hantu-hantu apa namanya? Hantu-hantu berkelas ya, pakai dasi. Tinggalnya di mana? Tinggal hantunya di mana? Hantunya tinggal di mana? Ada yang tahu? Hantu barat? Hantu barat tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Ya tinggalnya di gedung-gedung ya, di rumah-rumah besar itu kan. Pokoknya mewah lah, ya, gambarannya mewah. Nah itu dia apa namanya cara pandangan orang barat seperti itu. Ya, jadi tentang kalau Islam ya, kalau epistemologi Islam itu apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek-objek fisik yang dapat diamati secara indrawi, ya, atau dalam bahasanya mahsusat bahasa Arab itu ya, sensible bisa diindrai, ya. Tapi juga objek non material atau metafisik atau disebut dalam bahasa Arabnya ma'kulat. Ma'kulat itu sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang apa namanya yang dipikir. Artinya objek itu tidak didapat dengan dengan indera saja, dengan 5 indera tadi itu, tapi dia dengan ma'kulat, dengan yang dipikirkan itu dapat juga memperoleh sebuah ilmu ya. Intelligible seperti aksioma-aksioma ya, matematik, konsep mental, realitas imaginal dan spiritual itu bisa dicerna dengan otak manusia. Nah, di sini kita harus paham ya. Jadi kita terkadang kalau nanti di dunia penelitian atau dunia pendidikan itu akan melihat ya, misalnya perkembangan sebuah ilmu itu apakah dia berangkat daripada objek yang diteliti atau dia berangkat daripada makulat, ya, istilahnya makulat dalam bahasa Arab sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang dipikirkan, aksioma-aksioma, ya. Aksioma-aksioma itu seperti dogma yang tidak bisa terbantahkan lagi, itu kalau tidak salah saya itu. Coba dicek ya. What is the meaning of axioma? Matematika itu kan ilmu pikiran ya, ilmu pikiran. Walaupun bisa juga dimasukkan kepada ilmu objek ya. Misalnya 2 gelas ditambah 2 gelas. 2 gelas tambah 2 gelas. Sama dengan berapa? 4 gelas, yaitu ilmu objek. Kalau misalnya 2 ikan ditambah 1 kucing, itu hasilnya berapa? Kira-kira berapa hasilnya? 2 ikan ditambah 1 kucing, hasilnya berapa? Nah, ada yang tahu? 2 ikan ditambah 1 kucing misalnya, itu hasilnya berapa? 1 kucing. Ya, hasilnya sama dengan 1 kucing berdasarkan ilmu yang dipikirkan atau yang bisa dilihat secara objektif. Ya, secara objektif ya, yang dilihat ya. Nah, jadi sesuatu yang bisa dilihat langsung itu kan, jadi kucing sama ikan itu nggak bisa bertemu dia. 2 kucing tambah 1 ikan, jadi 2 kucing, 1 kucing ya tambah 2 ikan itu sama dengan 1 kucing. Kenapa? Kucing sudah habis. Nah, itu ilmu apa namanya, ilmu yang bisa ditahu itu bisa nggak dimasukkan di kepala ilmu itu? Bisa juga ya, bisa juga masukkan itu secara, nggak perlu kita
mencerna objek, kita bisa memikirkan itu. Nggak mungkin kucing tidak makan ya, ikan, buah, pasti dimakan. Nah, itu dia ya, dalam Islam yang kita sampaikan, dalam Islam itu ilmu itu tidak didapat dengan hissiyat saja, dengan indera pangan saja, kan, tapi dia juga hal-hal yang imateri, yang tidak materi itu juga didapat ilmu daripada itu ya, lebih lengkap di Islam daripada epistemologi Barat. Nah, hari ini orang-orang Barat sudah mulai belajar apa yang kita pelajari orang Timur ya. Mereka orang Barat itu belajar apa yang kita pelajari sekarang. Mereka ingin ini juga. Kita pun begitu. Mungkin dari segi fisiknya itu ya mereka lebih kuat ya, membuat metodologi, membuat cara, mereka lebih bagus ya. Dan tapi dari sisi hissiyatnya itu, dari sisi makulatnya itu ya, mungkin di kita lebih besar ya. Baik para mahasiswa, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah komparasi ya, antara Barat dan Islam dari sisi epistemologinya. Nah, coba perhatikan ini. Yang pertama didasarkan kepada praduga. Jadi kalau Barat itu, ini kadang-kadang kita sudah terikuti ini ya, kalau dalam bahasa hipotesa. Ya. Jadi ada kesimpulan sementara. Diduga ini pasti ini sumbernya. Nah, diduga begitu. Ya, kalau dalam Islam didasarkan kepada kajian metafisik ya. Ini kajiannya metafisik. Jadi sebelum turun ke fisik, dia metafisiknya dulu. Kajian-kajian yang sifatnya kalau dalam bahasanya yang gaib ya. Yang gaib bukan dalam artian sihir, bukan ya. Bagaimana kita misalnya percaya kepada malaikat? Bagaimana kita dapat informasi malaikat lah yang menggerakkan itu semua yang ada di muka bumi. Bagaimana kita mengkaji misalnya matahari itu berjalan tidak pernah berhenti itu. Apa kekuatannya? Bagaimana sumber daya pergerakan daripada matahari itu? Itu kan kalau dalam Islam didapat daripada sumber informasi ya, kalau dianggap Al-Qur'an sebagai informasi ya. Nah, baik. Kemudian soal ini ya, epistemologi Barat dan Islam ini sumbernya di komparasi antara Barat dengan Islam. Hanya kepada akal dan fakta empiris. Jadi akal dan fakta ya, itu sumber daripada epistemologi Barat. Nah, Islam sumbernya pertama wahyu, akal sehat, panca indera, intuisi. Intuisi apa Pak? Intuisi itu adalah merenung ya, perenungan. Itu akan dapat ilmu juga ya. Dengan merenung nanti akan dapat semacam inspiring ya, inspirasi. Dapat dulu bisa sampai. Nah, lebih lengkap di Islam ya. Ini andai kata misalnya dipadukan wahyu, akal sehat, panca indera, intuisi, oh bagus, keren. Jadi dia holistik ya, secara keseluruhan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian di Barat itu pendekatannya bersifat dikotomi ya. Jadi dikotomi, jadi kategorisasi ya, pengelompok-kelompokan. Jadi dia itu pendekatannya itu dikelompok-kelompokkan dulu ya. Dikotomi dulu. Sedangkan di di Islam ya, pendekatannya bersifat taudih. Nah, taudih itu dia lebih kepada penjelasan ya. Objeknya pendekatannya bersifat taudih, artinya dijelaskan ya. Kalau ini dikelompokkan ya. Kalau di Islam itu identiknya dengan dijelaskan ya. Baik, berikutnya adalah tentang objek ya. Objek daripada epistemologi Barat yaitu objeknya fisik ya, observable dan penalaran. Artinya bisa diobservasi, bisa dilihat dan bisa difikirkan ya. Sedangkan di Islam objeknya bisa fisik sama seperti Barat dan sekaligus metafisik ya. Batin ataupun yang di dalam daripada fisik itu ya.
Nah, kemudian barat dia ilmunya itu bebas nilai, ya, free value, bebas dia. Kalau bicara apa namanya sebuah penemuan itu bebas dia menyampaikan itu apa adanya, bebas. Jadi kalau yang apa ilmu misalnya ilmu apa ya, ilmu seni misalnya, ilmu seni melukis orang telanjang misalnya, ilmu seni melukis orang telanjang, bebas nilai, bebas soal tulis, gambarkan kalau kita kan nggak bisa begitu, ilmu syarat dengan nilai. Kalau kita itu nilai itu di apa namanya, nilai itu dikedepankan, misalnya melukis orang telanjang misalnya, melukis orang telanjang, ya kan? Kemudian itu dipertontonkan, itu gimana? Itu kita nggak bisa begitu, walaupun kita seniman pelukis yang handal, yang hebat, ya. Melukis orang telanjang, kemudian hasil lukisan dipertontonkan, itu kan seni apa? Seni nggak ada nilai sama sekali kalau dalam pandangan Islam. Tapi kalau dalam Barat bebas aja. Oh, hebat dia bisa menggambar orang tanpa busana dengan mirip, ya, seperti foto misalnya. Hebat dia itu, itu ilmu bebas nilai, ya, nggak ada nilai itunya, nggak ada sebuah apa ya, maksudnya sebuah ukuran, ya, kata krama itu nggak ada, bebas mereka. Nah, itu harus dipahami, ya, beda antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Kemudian validitas kebenarannya hanya bertumpu kepada rasio empiris. Sesuatu dikatakan benar kalau di Barat itu secara rasio masuk, secara benda dia masuk, maka itu dikatakan benar. Nah, ini Barat, sebuah kebenaran. Nah, misalnya teori tentang gizi misalnya, ya. Secara logisnya masuk, secara empirisnya masuk, maka itu dikatakan benar. Nah, kemudian kalau dalam Islam bagaimana? Dalam Islam, ya, validitas kebenaran itu, ya, konteks, ya, data dan fakta diselaraskan dengan teks wahyu. Jadi begini, wahyu itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Akan tetapi apa yang didapat daripada konteks lapangan itu nanti dikonfirmasi kepada wahyu. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Islam menganggap wahyu itu adalah yang paling benar. Tidak ada bisa menyaingi wahyu, nggak ada yang bisa. Nah, ini kebenaran itu sumbernya adalah wahyu, ya. Sedangkan konteks itu, data itu dikonfirmasi nanti kepada wahyu. Nah, untuk bicara orientasi misalnya, ya. Orientasi kalau Barat itu ya hanya dunia, tapi kalau kita kan orientasi ke dunia dan akhirat. Jadi belajar ilmu gizi misalnya, ya. Itu dunia apa? Tujuannya secara filosofis, secara sosiologis, orang akan hidup sehat dengan gizi terpenuhi. Nah, kalau misalnya orang yang belajar gizi untuk dunia dan akhirat, nah, dengan orang sehat terpenuhi gizi, maka dia untuk ibadahnya, hari-harinya, untuk bekerjanya, salatnya, ibadahnya, pergi hajinya, puasanya dengan gizi yang cukup, ya, maka dia bisa mengumpulkan amalan-amalan untuk akhirat. Nah, ini adalah tujuan epistemologi, ya, daripada Islam seperti itu benar. Jadi itu orientasinya begitu, anak-anak sekalian, ya. Jadi para mahasiswa harus punya pikiran seperti itu. Oh, saya kuliah hari ini mencari ilmu hari ini hanya untuk dunia saja, tidak. Tapi Anda harus juga menyiapkan diri Anda untuk amalan-amalan persiapan itu, belajar ilmu gizi untuk membimbing umat, ya, Islam, ya, pada umat manusia, khususnya umat Islam itu, supaya gizinya tidak bermasalah. Oh, di Indonesia misalnya orang kekurangan gizi bidang ini misalnya. Caranya bagaimana? Harus banyak ditambahkan tanam tumbuhan-tumbuhan ini misalnya. Nah, itu sosialisasikan. Ketika orang tanam tumbuhan-tumbuhan itu, maka itu menjadi amal jariah Anda, ya, karena Anda bergelut di bidang ilmu gizi. Ya, itu harus dipahami.
Baik, kita pindah kepada slide berikutnya ya. Cara mengetahui objek ilmu. Ini sebenarnya sudah tumpang tindih ya. Tadi sudah kita sampaikan juga ya. Cuma slide-nya ini kita harus kita ikuti saja ya slide yang ada pada layar kita ini. Baik, cara mengetahui objek ya. Pemikir dan ilmuwan barat ya. Metode ilmiah pokok yang digunakan adalah metode observasi, yaitu pengamatan indrawi terhadap objek-objek. Tadi yang kita sampaikan ya, cara orang barat itu dia melihat benda ya, lalu menyimpulkan sebuah ilmu. Pemikir Islam tidak hanya metode observasi, tapi dengan metode logis atau demonstratif atau metode intuitif untuk objek-objek non fisik, non material dan metafisik. Artinya di sini adalah ilmuwan Islam itu dalam melihat benda itu juga sama seperti orang-orang Barat, ya, tapi juga dia memakai metode irfani, ya, intuisi yang tadi itu, yang merenung itu, bisa dapat ilmu ya, untuk objek-objek non fisik ataupun metafisik, ya. Jadi seperti yang kita sampaikan, orang Barat hanya mengandalkan indrawi, orang kita Islam itu selain dia indrawi juga non indrawi atau metafisik ya. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, coba keterbatasan indera. Keterbatasan indera. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah? Sudah, Pak. Ya, coba Anda hitung itu. Yang dalam bulat, yang paling dalam itu ada berapa garis? Bisa nggak dihitung? Coba. Garis putih yang pada dalam bulat itu berapa? Coba dihitung. Kalau saya mata saya udah nggak ini lagi udah. Bisa nggak dihitung? Hah? Pusing, Pak. Pusing Pak, lihatnya Pak. Pusing. Pusing, Pak. Pusing. Nah, berarti kalau pusing itu artinya otaknya itu bagus masih ya. Kalau saya nggak pusing lagi Mbak, saya lihat begini. Sudah ini ya. Itu kalau pusing berarti otaknya bagus masih itu. Masih bagus otaknya itu nggak ini pusing ya. Kalau saya ini nggak ini lagi ini. Nah itu kan judulnya apa? Keterbatasan indera manusia. Artinya dalam matanya itu dia punya kekurangan. Itu nggak bisa lihat yang bagian dalam dulu. Tanya berapa garis baru nggak tahu ya. Tapi kalau di luar-luar ini kan tahu. Karena kenapa? Ini lebih ini kan. Lebih apa namanya? Lebih dekat. Ini kan kita belokkan kepala kita ke kiri misalnya itu dia sudah bergoyang. Belok ke kanan sudah bergoyang. Nah, kenapa? Itulah dia keterbatasan pandangan manusia ya. Kalau dalam apa ya, dalam di luar itu fata morgana ya, melihat di sana ada air, padahal nggak ada air itu. Nah, itu keterbatasan indera manusia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, udah hilang pusingnya. Udah hilang pusing ya, sudah ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Cara mengetahui objek ilmu dalam Islam, halaman 78. Kalau di buku itu halaman 78. Ada tabelnya ya. Nah, itu objeknya bagaimana, metodenya bagaimana, sarana bagaimana, cara kerjanya bagaimana ya. Misalnya objeknya fisik, benda ya. Metodenya ya metode bayani boleh ya. Bayani itu observasi, dia bisa melihat langsung dengan teks dan sebagainya ya. Kemudian demonstrasi burhani ya, pakai akal ya. Pakai akal. Nah, yang pertama dulu observasi dengan cara burhani, pakai indera, kemudian mengamati sebuah objek, itu bayani. Ya. Jadi ilmu bayani ini lebih kepada ilmu yang kita pakai itu, ilmu gizi. Pokoknya ilmu-ilmu yang berkenaan tentang objek. Dia mengamati perubahan objek itu masuk kepada ilmu bayani semuanya. Nah kemudian kepada ilmu yang kedua di bawah ini ya. Demonstrasi burhani ya.
Itu sarananya yaitu akal, pikiran, ya. Nah, kemudian mengabstraksikan dan mendalami makna universal data yang indrawi. Jadi data-data yang didapat daripada indrawi itu dimaknai secara abstrak, ya, dan didalami maknanya. Nah, itu dia pemetaannya. Ada metode abstraksi dan ada metode pelani. Nah, kemudian pada yang berikutnya di bawah ini jenis objek, yaitu objek non fisik atau metafisik makulat, ya, yang dipikirkan. Itu demonstrasinya Burhani juga bisa. Ini kalau Bayani, Pak, Bayani kan nggak bisa. Bayani dia lebih kepada ini, ya, lebih kepada apa namanya, objek, ya, indra dia. Tapi kalau misalnya ini apa, metafisik ini bisa nggak masuk metode Burhani? Bisa. Kalau Bayani nggak bisa. Masuk metode Burhani. Menggunakan akal, ya, menyimpulkan dari yang diketahui indra menuju yang tidak ke indra. Jadi akal itu berfungsi untuk mengkonekkan, menghubungkan, ya, antara indra dengan non indra. Nah, kemudian intuitif atau irfani, imajinasi, ya. Kontak langsung dengan objek imajinal yang hadir dalam jiwa. Nah, kontak langsung dengan objek non fisik yang hadir dalam jiwa. Artinya seperti sampaikan tadi adalah ilmu juga didapat dengan intuisi, dengan irfani. Melihat sebuah objek, ya, walaupun dikesampingkan objek itu, dia pikirkan sesuatu sehingga dia mendapatkan ilmu. Jadi dalam objek, secara mengetahui objek dalam Islam itu begini, ya. Ini diingat, dipahami, dan diamalkan, ya. Ini caranya seperti ini. Nggak tahu nanti ditanya, ya. Nah, baik, sambil kita menjelaskan, ya, silakan, ya, bagi yang mau tanya nanti ditulis pertanyaannya di samping, ya. Apa namanya, sebagai apa namanya, respon, ya, terhadap kuliah hari ini. Akal, sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Nah, akal sebagai sumber pengetahuan, akal sebagai metode keilmuan. Akal sebagai sumber pengetahuan, ya, ide-ide besar lahir dari akal, ya, diaktualisasikan seperti teori-teori fisika yang bersumber dari empiris yang indrawi. Nah, hampir semua teori-teori fisika itu didapat daripada objek yang indra manusia itu membantu untuk memahami objek. Misalnya benda yang jatuh dari atas ke bawah, lahirlah teori fisika. Namanya hukum gravitasi, ya. Hukum gravitasi, apa dia hukum gravitasi? Semua benda akan jatuh ke bawah. Nah, ketika orang, ya, ingin naik ke atas, gravitasinya sudah berkurang, artinya apa? Oksigennya berkurang, maka dadanya sesak. Itu kenapa didapat seperti itu? Ya, didapat karena sudah dia lakukan uji coba, eksperimen. Orang ke langit itu udaranya menipis. Jadi orang sesak, nggak usah jauh-jauh kita bilang. Orang naik gunung saja, ingin naik gunung ke puncak gunung, kan? Ada sesak napasnya nggak? Sesak napasnya. Kenapa? Udaranya berkurang di atas. Ya, udara berkurang. Nah, itu lahirlah teori fisika, hukum apa namanya itu, hukum gravitasi, ya, dan seterusnya. Nah, itu dia akal, ya. Akal melihat empiris dengan indera menghasilkan teori. Jadi akal sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, akal sebagai metode keilmuan, ya. Akal bila diaktualisasikan dan untuk menimbulkan dari apa yang tidak diketahui indera menuju apa yang diketahui indera dan menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan. Nah, akal ini dia punya cara sendiri dia untuk merumuskan sebuah metode keilmuan. Nah, itu hebatnya akal. Akal sebagai sumber pengetahuan, akal juga bisa membuat metode, ya, keilmuan. Jadi dia bisa merangkai akal itu, ya, merangkai sebuah tahapan-tahapan, ya, untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Ya, baik.
Kita lanjutkan. Berikutnya, wahyu, sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Ini seolah-olah seperti membanding-bandingkan, ya. Di akal sebagai sumber pengetahuan bagaimana? Akal sebagai metode keilmuan bagaimana? Nah, yang berikutnya adalah wahyu. Wahyu bagaimana berperan sebagai sumber pengetahuan? Nah, bahwa suatu yang bersifat transendental dari Tuhan memuat tentang asal-usul hakikat dan tujuan hidup manusia dan alam, serta membimbing tindakan individu dan kolektif. Nah, jadi wahyu sebagai sumber pengetahuan itu, ya, melalui Al-Quran itu, ya, itu dia menyampaikan tentang hakikat dan tujuan hidup manusia, serta membimbing, ya, tindakan individu dan kolektif. Jadi dia sebagai pengetahuan. Al-Quran itu kan terkadang menyampaikan tentang etika bermasyarakat bagaimana, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah bertajasus. Tajasus apa, Pak? Tajasus itu mencari kesalahan-kesalahan orang. Wala yaghtab. Yaghtab itu apa, Pak? Yaghtab itu ribah. Ribah itu apa? Ribah itu suka membicarakan orang lain. Yang dibicarakan itu ketika orang yang objek yang dia sampaikan, yang dia bahas itu dengan orang lain itu, kalau dia dengar itu dia marah, itu ghibah. Ghibah. Wala tajassu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan suka ghibah, ngomongin orang, jangan. Itu wahyu sebagai sumber pengetahuan. Nah, kemudian wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Allah memberikan manusia indera, imaginasi, akal, dan hati untuk memperoleh pengetahuan. Jadi wahyu ini, ya, ini juga bisa memberikan metode keilmuan kepada manusia. Contoh misalnya, wa auhayna ila Nuh. Jadi kami mewahyukan kepada Nabi Nuh itu untuk membuat kapal. Bagaimana kapal yang dibuat Nabi Nuh itu? Apakah Nabi Nuh bisa buat kapal? Bisa nggak buat kapal Nabi Nuh? Belum ada contoh masa itu. Nah, nggak seperti yang tadi, ya, yang digambar yang kita lihat tadi, ada orang yang membuat desain gelas. Ya. Ada contohnya, udah ada gelas sebelumnya. Nabi Nuh. Bagaimana cara buat kapal yang prototipe sebelumnya tidak ada contoh. Bagaimana Nabi Nuh buat kapal? Kenapa mesti dibuat kapal seperti itu? Seperti apa namanya? Seperti apa ya kita bilang? Seperti, ya. Kenapa mesti seperti itu? Kenapa tidak kapal itu seperti apa ya? Seperti peta aja misalnya, ya, seperti kotak begitu aja itu. Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti harus begini buatnya? Ilmunya dari mana? Ya? Nah, disinilah wahyu, ya, wahyu sampaikan, ya, sebagai pengetahuan kepada manusia pada masa itu yang hidup pada masa Nabi Nuh itu, membuat kapal seperti itu bentuknya, ya. Kita Allah alam, kita nggak tahu, ya, Kak. Maksudnya bentuk yang asli kapal Nabi Nuh itu nggak tahu gitu. Walaupun ada yang bilang sudah ditemukan, ya, di bukit Ararat yang di Turki, ya. Ditemukan itu besar kapalnya, ya. Kemudian berlapis-lapis, itu bisa masuk berapa dibilang kemarin, 3.000 lah, 3.000, pokoknya bisa dimasuki oleh seluruh hewan-hewan, ya. Semua masuk hewan-hewan semua itu. Masa itu semua mungkin akur, ya, nggak ada yang berkelahi, ya. Akur semua hewan. Masuk semua kapal Nabi Nuh. Karena kenapa banjir besar, ya? Dunia ini dipenuhi air semuanya. Yang di kapal Nabi Nuh itulah yang selamat. Bagaimana tahu itu? Ya, karena wahyu. Diajarkan cara buat kapal. Bahkan ada yang mengatakan ketika kemarin saya lihat itunya, penemuan itu, kayu yang dipakai adalah kayu jati, ya. Kayu jati itu yang hampir mirip dengan kayu yang dipunyai oleh di Jawa Tengah ini. Jadi kayu jati itu. Apakah jauh? Ya, kalau orang dulu kan dekat, ya, nggak terlalu jauh karena kan waktu tumbuh kan besar-besar, ya.
Saya itu pun laut pun tidak terlalu besar ya. Bisa lah dijangkau mungkin. Tidak terlalu sama seperti sekarang. Sekarang kan kita kan ukuran manusia kan sudah kecil-kecil ya. Lautnya semakin meluas ya kan. Dulu kan tidak terlalu begitu ya. Jadi memang masanya berubah masalah. Nah, jadi wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Allah memberi ke manusia ya, indera, imaginasi akal, hati untuk pengetahuan, membuat kapal dan seterusnya. Ya. Oke, baik, kita pindah pada slide berikutnya. Ini akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu, dipadukan tadi ya. Jadi setelah dua persoalan epistemologi tadi, sampailah pada posisi akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu. Baik secara umum sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan maupun secara khusus sebagai etos keilmuan dan kode etik ilmu. Jadi ingat ya, jadi akal dan wahyu itu sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan, dan secara khusus dia punya sebagai etos keilmuan dan kode etik keilmuan. Adanya nilai-nilai sikap dan akhlak ya daripada sumber itu akal dan wahyu. Akal sebagai metode keilmuan karena mampu mengaktualisasikan dan mengabstraksikan dan mengembangkan pengetahuan ya. Akal sebagai sumber ilmu karena yang menghasilkan produk berbagai objek ilmu ya. Akal sebagai metode, akal sebagai sumber ilmu. Kemudian wahyu sebagai sumber pengetahuan karena wahyu dipelajari menghasilkan ilmu dan objeknya. Wahyu itu sebagai sumber dan juga wahyu itu sebagai ilmu ya. Kemudian berasal dari berikutnya skema sumber pengetahuan ya. Ini skemanya begini. Nah, Allah al-alim ya, Allah yang mengetahui ya. Kemudian Allah menciptakan ayat-ayat kauliyah Al-Quran. Allah menciptakan Al-Quran, itu informasi sumber wahyu itu dia. Allah menciptakan alam. Allah menciptakan alam dengan fenomena-fenomenanya itu ya. Allah menciptakan alam dengan fenomena-fenomenanya itu dikomentari dalam ayat Al-Quran. Nah, paham nggak yang saya maksud kira-kira? Jadi Allah menciptakan alam dengan fenomena-fenomenanya yang itu disampaikan di dalam Al-Quran. Contoh, Allah menciptakan laut yang asin dengan sungai yang tawar itu berjumpa gitu. Tapi ketika berjumpa mereka tidak menyatu akhirnya. Allah menciptakan itu dan disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini coba perhatikan ya. Kalau yang populernya itu di Arab sana itu bercampur. Tapi kalau di sini ada juga ketika kapal mau mendarat ke pelabuhan ya, airnya masih biru, kemudian tiba-tiba airnya berubah menjadi hijau, menjadi warna kuning misalnya. Kemudian berpaduan sama air sungai ya. Nah, masuk itu nggak bertemu mereka. Nah, itu fenomena begitu. Dalam Al-Quran ada nggak? Ada disebutkan. Ya. Kemudian berikutnya Allah menciptakan manusia. Nah, ini. Allah menciptakan ayat kauniyah, maksudnya alam ya. Allah menciptakan ayat kauniyah ya, Al-Quran. Allah menciptakan manusia ya. Manusia itu secara biologis dan secara sosial ya. Manusia secara biologis artinya fisik manusia itu, dan manusia dalam ilmu sosial artinya manusia dengan interaksi manusia yang lainnya, manusia dalam tradisi keseharian, tradisi sekelompok, menghasilkan budaya ya. Nah, itu ilmunya begitu. Jadi ilmu biologis, ilmunya yang berkenaan dengan fisik manusia, ilmu yang berkenaan tentang interaksi antar manusia yaitu ilmu budaya, ilmu sosial ya, ilmu komunikasi dan seterusnya ya.
Nah, kemudian daripada manusia ini lahir ilmu nafsiyah seperti ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu humaniora, ya. Paham nih ya? Nah, kemudian di sisi yang sebelah kanan daripada ayat Al-Qur'an ini menggunakan akal manusia, lahirlah ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis. Gimana lahirnya? Dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran disebutkan, cuman tidak ada dengan akal manusia lah. Diciptakanlah ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu akhlak, ya, ilmu Al-Quran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian alam yang Allah ciptakan ini dengan akal manusia secara biologis ya, menggunakan akal, melahirkan ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kedokteran. Nah, ilmu gizi di bagian mana kira-kira? Coba. Ilmu gizi di bagian mana? Ilmu alam, Pak. Ilmu gizi itu masuk kepada ilmu alam. Ilmu alam bagian mana? Apa bagian fisika? Gabungan antara sains, kimia, biologi, dan kedokteran. Gabungan antara kimia, biologi, dan kedokteran. Betul? Semua aspeknya ada sih, Pak, saling berhubungan. Ya, bagus ya. Jadi ilmu perkawinan antara ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kedokteran melahirkanlah ilmu gizi. Ada ilmu pangan lagi ya, ilmu pangan ya. Melahirkan ilmu gizi dia. Nah, itu dasar daripada ilmu alam semesta ya, melihat objek ya. Nah, dari pandangan ini, dari skema sumber pengetahuan ini sudah didapat ya, sudah paham ya, saya rasa ya, sudah paham. Jadi metodenya itu metode bayani, burhani, irfani ya, etika dan etos keilmuan, metodenya ini. Jadi kan sudah kita bilang metode bayani itu lebih ke alam ya. Burhani itu lebih kemari. Perhatikan nih apa namanya kursornya ya. Kemari itu burhani itu ya. Irfani itu, nah itu dia apa nama tadi? Ya hasil-hasil intuisi ya, pengalaman spiritual orang yang menghasilkan ilmu itu. Nah, jadi tiga model seperti ini ya. Ya, saya rasa dan saya apa namanya beranggapan insyaallah para mahasiswa yang hadir hari ini paham insyaallah ya apa yang saya sampaikan. Jadi harus tahu kita skema sumber pengetahuan itu harus tahu di mana gitu. Ya, dari mana sumber ilmu pengetahuan itu harus tahu. Skemanya tahu maka itu mudah bagi kita untuk mengenali ya atau mengidentifikasi ilmu itu kajiannya gimana. Apakah ilmu gizi bisa tidak kalau kita bawa kepada ini, pada ilmu kauli misalnya, pada ilmu ini bisa tidak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana caranya? Coba. Di bagian ilmu sosial kan bisa gizi ke masyarakat gitu, Pak. Oke, bagus. Kalau di bidang ilmu agama? Seperti adab untuk makannya bagaimana dan juga hukum halal dan haramnya, Pak. Oh iya, betul. Halal dan haram itu juga masuk dalam kajian gizi ya. Nah, nilai-nilai halal, haram ya, adab, etika itu mungkin itu cara ya, manner, cara untuk makan itu beda ya. Tapi kalau halal, haram itu mungkin bisa. Halal food ya, itu mungkin bisa. Ya baik, itu yang hari ini sedang dikampanyekan ya, integrasi keilmuan itu. Jadi ilmu gizi hubungannya dengan apa namanya halal gitu. Halal ini kan ilmu
Gimana lahir halal itu dari mana lahirnya? Daripada ayat ya. Ini menggunakan akal manusia dan dilahirkan dia fikih ya. Dari fikih ada subfikih itu namanya halal, standar halal. Itu di situ. Jadi menggabung antara ilmu alamnya dengan itu integrasi hari ini begitu. Ya mungkin bisa begitu. Sebelum ada nanti hal-hal yang lain ya yang bisa mungkin dipadukan. Jadi ilmu alam dipadukan dengan ilmu yang berasal daripada sumber akal manusia. Nah, baik para mahasiswa, kita lanjut kepada yang ke slide berikutnya. Percik, ya. Percikan, siraman. Kaca yang bening menunjukkan gambaran wajah. Persahabatan yang baik mencerminkan gambaran jiwa. Nah, kaca yang bening menunjukkan gambaran wajah. Jadi kalau kacanya bening, berarti wajahnya juga bening, ya. Nah, ini sebenarnya kaca ini maksud kaca di sini adalah hati sebenarnya. Ini hati. Hati yang bening itu menunjukkan gambaran wajah. Kalau hati kita bersih, itu wajah kita pun akan bersih, dia akan bersinar. Kalau hati gelisah, gundah gulana, ya, merana, ya, itu wajahnya pun wajah sedih begitu. Jumpa orang sedih. Itu kaca itu maksudnya hati itu. Yang bisa saya komentari itu kaca itu hati. Hati yang bening menunjukkan gambaran wajah. Kemudian persahabatan yang baik mencerminkan gambaran jiwa. Orang baik itu, ya, kalau dia bersahabat, itu berarti jiwanya baik. Ketika bergaul sama teman, dia tidak masa-masa teman, tidak marah-marah sama teman, ya, tidak iri dengki hasad, tidak ada sama teman. Dari teman-teman sama-sama gitu. Kalau temennya agak malas, dia nasihati, yuk kita rajin, yuk kita nanti selesainya sama-sama, kita jangan nanti ada temennya malah tinggal satu mata kuliah dia tarik. Kenapa kamu enggak kuliah? Oh, saya nggak ada biaya. Dia punya rasa membantu atau mengkampanyekan kawan-kawan yang lain. Ayo bantu kawan ini supaya. Nah, itu gambaran jiwa yang baik gitu. Kalau yang demikian itu kondisinya berarti orang tersebut adalah gambaran jiwa. Punya empati, ya, punya rasa peduli terhadap teman-teman yang misalnya ada yang tidak aktif lagi misalnya, diajar. Jadi angkatan kita tuh harus selesai dengan sama gitu, masuk dengan sama, selesai dengan sama gitu. Nah, itu berarti gambaran jiwanya baik. Nah, ya jarang kita dapat orang-orang seperti itu. Kalau misalnya ada di antara kelas-kelas orang seperti itu, ya diperhatikan, ya, dilestarikan, jangan mengecewakan hati dia, dan dia adalah penggerak, ya, penggerak daripada teman-teman yang lain. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah, sampai di penghujung kita hari ini, ya, sudah jam berapa? Jam 10:51, ya. Mungkin ada yang mau bertanya daripada perkuliahan hari ini, kita persilahkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya Tasya izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak Tasya. Ya baik Pak. Jadi saya ingin bertanya untuk skema ini ya, untuk skema sebab pengetahuan itu kan untuk ayat kauniyah kan menyebabkan adanya ilmu-ilmu seperti sains dan lain-lain, dan untuk kauliyah kan juga untuk ilmu-ilmu seperti keislaman gitu. Akan tetapi bukankah untuk ilmu-ilmu alam itu juga sumbernya juga dari ayat kauliyah ya Pak, seperti kan ada ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta itu sendiri. Jadi tidak hanya bukti di ayat kauniyahnya saja, tapi juga ayat kauliyahnya pun ada. Itu bagaimana Pak? Ya, baik. Ini istilah saja, ya. Ayat-ayat kauniyah itu sebenarnya, kalau bicara ayat kauniyah kan ayat-ayat yang bicara tentang alam semesta. Dia ayat dia. Nah,
Dan juga ini ayat-ayat kauliyah ini ayat juga, tapi kauliyah ini bersifat berita. Nah, ini kauniyah bersifat berita juga, ya, berita juga. Jadi ada yang bentuknya seperti teks, yaitu Al-Quran, dan alam yang diciptakan Allah ini itu ayat juga disebut, tanda. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi. Ayat itu artinya apa, Pak? Tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda, ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, daripada tanda-tandanya Allah menciptakan dari dirimu wahai laki-laki perempuan. Mana jadi laki-laki perempuan itu dari laki-laki. Mana buktinya? Ya bukti dasarnya awalnya kan bukti Hawa daripada Adam. Nah, itu apa namanya? Kauniyahnya, ya. Jadi secara fisiknya itu, secara materinya itu. Nah, juga disebutkan yang demikian itu dalam Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat kauniyah disampaikan sebagai informasi pemberitaan. Artinya di sini, ya, Mbak Tasya dan yang teman-teman yang lain, itu dimaksudkan seperti itu adalah untuk menggambarkan bahwasanya ada hubungan konfirmasi, ya, antara apa yang Allah ciptakan daripada alam ini dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah ciptakan alam, ya, ada fenomena-fenomenanya itu sebagai tanda. Tanda itu dalam bahasa Arab namanya ayat. Nah, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah. Kaun itu adalah kondisi alam, ya, ciptaan alam semesta. Ayat. Nah, Al-Quran juga datang melalui wahyu. Allah sampaikan tentang fenomena itu. Kita hanya mengkonfirmasi saja. Dengan apa kita konfirmasi? Dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mengkonfirmasi itu fenomena yang terjadi di alam, kita konfirmasi dengan apa yang diinformasikan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayah. Hari ini itu fenomena, ya, alam. Aku selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelah. Jadi ada satu mayat Fir'aun yang tidak dimumi. Dimumifikasi. Tidak dipakai balsam, tidak dipecahkan hidung, dibuang otak-otaknya itu, tidak ada satu, yaitu yang kejar Fir'aun itu, yang kejar Ramses II itu, yang kejar Fir'aun itu tidak sempat. Karena kenapa? Ketika sudah tenggelam dalam Laut Merah itu dia tenggelam, hilang. Jadi ceritanya ada dalam Al-Quran, ya, tapi tidak pernah dicari, karena masa itu Al-Quran mengabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Jadi Yunus 92, nanti buka Al-Quran surah Yunus 92, ya. Cerita itu diabadikan dalam Al-Quran, tapi pada masa itu orang ada mau konfirmasi ke alam, konfirmasi. Tahun 19 ataupun 1890 begitu kalau tidak salah saya. Tiba-tiba mayat Fir'aun yang daripada laut tenggelam itu muncul ke permukaan. Sudah sudah terdampar, sudah berlabuh di pantai, sudah terdampar di pantai. Itu masyarakat lihat apa ini, datang pemerintah. Lalu itu semuanya mereka tahu Al-Quran itu berarti ini mayat Fir'aun yang diangkatlah mayat Fir'aun itu ke mumi itu, ke kuburan piramid. Dari situ kemudian ada waktu itu kan Mesir jadi Perancis, ya. Masa itu orang Perancis minta jasad Fir'aun itu untuk diotopsi, untuk dibuat penelitian. Kenapa Fir'aun ini tidak hancur badannya? Padahal dia tidak dimumifikasi, tidak dipakai balsam, tidak dipakai apa untuk dia supaya awet. Telitilah ternyata zat garam, ya, yang pada tubuh Fir'aun yang ini, yang kejar Nabi Musa ini banyak, ya, zat garamnya, ya, sehingga dia selamat daripada
kehancuran tubuh dia itu. Nah, akhirnya ketika itu dikonfirmasi, itu kan fenomena ya, fenomena alam dikonfirmasi oleh profesor yang meneliti itu namanya Maurice Bucaille, dikonfirmasi dalam Quran, tanya, kalian orang Islam itu ada enggak yang bicara tentang Fir'aun ini? Oh ada, kata orang Islam. Apa dia? Yaitu ayat Yunus 92. Dia baca Al-Quran, Profesor Maurice Bucaille ini. Yoma nunajjika bibadanika litakuna ayah, ya, kasusnya. Masya Allah, langsung bergetar dia. Ya. Artinya apa? Itu kauniyah, fenomena. Ya. Al-Quran konfirmasi, diberitakan dengan ayat kauliyahnya. Ada dalam Al-Quran. Masuk Islam, Profesor Maurice Bucaille. Berubah namanya menjadi Profesor Yahya Maurice Bucaille. Nah itu dia para mahasiswa yang bahagia ya. Jadi bicara tentang alam, ya, Al-Quran juga mengomentari itu sinkron. Kemampuan akal kita saja untuk mensinkronkan itu. Saya kira itu ya Mbak Tashila tadi ya yang bertanya ya. Oke baik, seterusnya mungkin ada lagi yang lain. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Tashila. Monggo silakan, ada yang lain? Any question of you? Maybe you need another information. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Monggo. Ya baik, kalau tidak ada, seperti tradisi kita biasa ya. Hari ini sampai di surat apa kemarin pengulangannya? Lupa saya. Sampai di surat berapa ya pengulangannya kemarin? Masih ada ingat?